Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti memuji Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Makan Bergizi Gratis yang dikelola oleh Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Mendikdasmen menilai hadirnya MBG dapat memberi dampak pertumbuhan yang potensial bagi siswa-siswi sekolah dasar dan menengah. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Makan Bergizi Gratis yang dikelola oleh Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara masuk dalam daftar SPPG MBG dengan standar terbaik yang ada di Provinsi Sumatera Utara. SPPG ini juga berfokus pada urutan pengelolaan secara berkesinambungan. Hal ini terbukti dengan adanya lahan persawahan dan perkebunan sayuran yang terdapat di sekitar SPPG MBG tersebut. Hadirnya lahan persawahan dan perkebunan tersebut membuat pengelola makanan bergizi gratis yang akan disalurkan ke berbagai sekolah menjadi terjamin mutu bahan bakunya. Padi dan sayuran yang langsung dipanen lalu diolah menjadi makan bergizi gratis untuk siswa-siswi sekolah merupakan transformasi yang sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga kualitas bahan makanan MBG. Sempat melihat SPPG yang masuk kualifikasi A ya, dengan bangunan yang sangat luas lebih dari 400 meter, dan juga melihat ladang yang nanti menjadi semacam food estate untuk mendukung ketersediaan dan pemenuhan makanan di MBG itu. Saya kira ini sebuah ekosistem yang baik yang sesuai dengan arahan Pak Presiden agar MBG ini juga menggerakkan ekonomi dan potensi masyarakat. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti yang langsung meninjau SPPG MBG ini menyebut hal ini patut dicontoh oleh SPPG lainnya, sebab dengan mengelola sendiri bahan baku, MBG juga akan menjamin keamanan serta kesehatan bahan baku seperti nasi dan sayuran yang akan disalurkan ke penerima manfaat. Agung Harahap, kontributor TVRI Sumatera Utara, melaporkan. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Polres Sigi, Sulawesi Tengah ditargetkan beroperasi pada bulan Januari 2026 dengan capaian target penerima manfaat sebanyak 2.500 di sekitar wilayah Desa Maku, Kecamatan Dolo. Selanjutnya, salam Astacita. Penyerapan tenaga kerja SPPG akan direkrut dari wilayah sekitar SPPG. Untuk ahli gizi akan berkoordinasi dengan pihak Dinkes dan pihak Polda Sulteng. Pembangunan SPPG Polres Sigi dimulai sejak akhir bulan Desember 2025 dan ditargetkan akan beroperasi pada bulan Januari 2026. SPPG Polres Sigi dibangun di lahan hibah Pemda Sigi yang dulunya merupakan kantor Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sigi dengan luas bangunan 353,75 meter persegi. Dengan capaian target penerima manfaat sebanyak 2.500 siswa di 25 sekolah yang ada di sekitar SPPG Polres Sigi. Selain itu, guna mengantisipasi adanya kejadian yang tidak diinginkan terkait penyaluran MBG di sekolah-sekolah, Polres Sigi akan melakukan pengawasan secara kontinu terhadap bahan baku yang digunakan. Hal ini juga sebagai salah satu langkah agar tidak terjadi kelalaian selama proses memasak hingga siap disalurkan di sekolah-sekolah. Serta jarak terjauh yang bisa diakomodir SPPG Polres Sigi adalah 2 km dari lokasi dapur. Kita usahakan nanti di bulan Januari sudah operasional. Nanti dengan segala upaya bagaimana dapat terlaksana di wilayah hukum Polres Sigi. Untuk penerima manfaat lebih kurang nanti 2.500, itu di Desa Maku dan sekitarnya. Kita akan nanti merekrut karyawan, ya, utamanya masyarakat sekitar yang mempunyai kompetensi dalam mengelola SPPG Polres Sigi. Dengan adanya SPPG Polres Sigi, maka jumlah SPPG yang ada di Kabupaten Sigi menjadi 40 unit yang tersebar di beberapa wilayah kecamatan hingga wilayah terpencil dan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan MBG di sekolah-sekolah yang sudah masuk dalam list penyaluran MBG. Khoiri Wijayanto, kontributor TVRI Sulawesi Tengah. Perangkat desa dan warga Tirtomoyo, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, iuran untuk membeli tanah yang akan digunakan sebagai lokasi pembangunan gerai pergudangan Koperasi Desa Merah Putih. Gerakan luar biasa itu dilakukan karena pihak desa tidak memiliki lahan representatif sesuai ketentuan minimal 1.000 meter persegi.
Swadaya pembelian tanah untuk lokasi Koperasi Desa Merah Putih KDMP dilakukan oleh semua warga di Desa Tirtomoyo, Kecamatan Poncowarno, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Sesuai aturan, lahan yang harus disiapkan untuk lokasi gerai dan pergudangan KDMP minimal 1.000 meter persegi. Sedangkan desa sama sekali tidak memiliki tanah seluas itu. Pengadaan lahan secara swadaya tersebut juga telah disepakati dalam musyawarah desa sekaligus dibentuk tim panitia pembebasan tanah hibah. Dalam musyawarah desa tersebut dihadiri tokoh agama, tokoh masyarakat, warga, perangkat desa, BPD, serta pemilik lahan. Dana swadaya dari 670 kepala keluarga warga desa Tirtomoyo kini telah terkumpul sebesar 17,9 juta rupiah. Sesuai kesepakatan, pembayaran tanah tersebut harus selesai dalam kurun waktu setahun. Lahan seluas 6.020 meter persegi tersebut merupakan milik salah satu warga desa yang kini telah menetap di Jakarta. Semula harga yang ditawarkan yaitu 600 juta rupiah. Kemudian setelah melewati musyawarah disepakati pembayaran menjadi 400 juta rupiah. Hingga memang sangat antusias sekali dalam mendukung adanya 1.000 meter yang diinginkan KDMP, tapi adanya 6.020 meter justru masyarakat antusias untuk harus bisa dibeli semuanya. Alhamdulillah dalam waktu awal mulai kita pembentukan kurang lebih 15 hari sudah terkumpul 17.900.000. Itu diawali dari kepala desa, saya dengan perangkat desa, terus BBD, RT RW, itu semuanya langsung antusias. Ada yang saya 10 meter, saya 15 meter, ada yang 5 meter dan sebagainya, itu terkumpul 17.900.000. Selain gerai pergudangan, KDMP lahan tersisa nantinya akan digunakan menjadi fasilitas publik seperti PAUD, Sekretariat BPD, Karang Taruna, PKK, hingga GOR. Agus Munasir, TVRI Jawa Tengah, melaporkan.